pertama yaitu kolerasi. Kolerasi atau yang biasa disebut frozen product moment yaitu adalah statistik kolerasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear, yang biasa digunakan untuk menentukan ukuran kekuatan dan arah hubungan yang ada antara dua variabel yang diukur pada setidaknya skala interval. Selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu rumus kolerasi, yaitu R XY sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Yaitu setelah itu kita akan menggunakan tabel uji kolerasi untuk mengetahui antara hubungan variabel tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki tabel uji kolerasi. Misalnya kita mempunyai 10 data individu yaitu X dengan Y. X adalah skor pemikiran isi siswa, sedangkan Y adalah hasil studi dari siswa tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung XY. Hasil XY didapatkan dari X dikali dengan Y. Selanjutnya begitu pun seterusnya. Sedangkan X kuadrat didapatkan dari X dikali dengan X. Selanjutnya kita akan menghitung Y kuadrat. Y kuadrat didapatkan dari Y dikali dengan Y. Selanjutnya kita akan menjumlahkan seluruh hasil dari data tersebut. Jadi jumlah dari hasil jumlah tersebut adalah X hasilnya adalah 44, sedangkan Y hasil keseluruhannya adalah 29. XY adalah 176, sedangkan X kuadrat adalah 226, sedangkan Y kuadrat adalah 157. Nilai sigma X-nya ada 176. Jadi kita masukkan di sini 176. Terus dikurang sigma X-nya ada 44. Kita masukkan di sini 44. Terus dikali sigma X-nya 39. Kita masukkan 39 di sini. Terus per akar N sigma X kuadrat. N-nya 10 jumlah data tadi. Kita masukkan di sini terus dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yang ini 206 kita masukkan di sini. Terus dikurang nilai sigma X-nya ada 44 kita masukkan di sini terus kita kuadratkan. Kali N jumlah data tadi kita masukkan di sini 10. Sigma X kuadrat hasilnya 157 kita masukkan di sini kurang sigma Y. Sigma Y-nya 39 kita masukkan di sini. Kemudian kita kalikan 10 kali 176 hasilnya dapat 1760.
tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan hasil 126 kali 126 hasilnya ini. Oke, langkah terakhirnya 44 dibagi 126 sama dengan 0,349. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Syahdan akan membawakan materi mengenai regresi linear sederhana. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, regresi adalah salah satu metode untuk menentukan variabel satu dan variabelnya. Langsung saja kita masuk pada bagian A, yaitu analisis regresi linear sederhana. Di step pertama kita akan mendeskripsikan data melalui tabel. Di sini sudah ada x, y, x kuadrat, y kuadrat, dan xy. Nilai x ada 4, 5, 3, dan seterusnya. Nilai y ada 6, 7, 6, seterusnya. Nah, untuk mengetahui nilai x kuadrat, kita akan kalikan x dengan x, yaitu 4 kali 4 sama dengan 16, dan juga dengan seterusnya. Untuk mengetahui nilai x kuadrat, nilai y kuadrat, kita kalikan y dengan y, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36, dan seterusnya. Untuk mengetahui nilai x dan xy, kita kalikan x dan y, 4 kali 6 sama dengan 24, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan nilai keseluruhan ini. Nah, karena jumlah data keseluruhannya ada 7, maka x sama dengan 7. Maka kita untuk mengetahui sigma x, kita perlu menjumlahkan nilai x keseluruhan. 4 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan 34. Maka di sini sigma x sama dengan 34. Sigma x kuadrat sama dengan 126. Sigma y sama dengan 48. Sigma y kuadrat sama dengan 340. Sigma xy sama dengan 243. Selanjutnya kita akan mencari jumlah rata-rata data. Di sini sudah ada x bar sama dengan sigma x per n. Nah, sigma x di sini 34, maka kita masukkan 34 per 7 karena jumlah keseluruhan data n-nya ada 7, maka di sini 7. Nah, 34 per 7 sama dengan 4,857. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu menghitung koefisien regresi. Nah, kita akan mencari nilai A dan nilai B. Pertama kita masuk pada nilai A, yaitu sama dengan nilai A sama dengan sigma y kali sigma x kuadrat kurang sigma x kali sigma xy per n kali sigma x kuadrat kurang sigma x dikuadratkan. Nah, karena di sini nilai sigma y ada 48, maka turun 48 kali 176 kurang 34 kali 243 per 7 kali 176 kurang 34 dikuadratkan. Nah, 48
ini yang dibawakan oleh teman saya tadi, yaitu Karina Desire. Kita masuk di bagian C, yaitu menghitung jumlah kuadrat total. Yang pertama adalah JKT-nya, jumlah kuadrat total, sama dengan sigma Y pangkat 2. Kita ketahui sendiri tadi, sigma itu adalah hasil dari tabel yang ada di Karina Desire tadi, Y kuadrat. Di situ didapatkannya hasilnya 48. N-nya adalah banyak data yang ada tabel dari Karina Desire tadi. Jadi 48 kita kali dengan 48, hasilnya kita bagi dengan nilainya Y. Kita dapatkan sama dengan 329,140. Masuk pada rumus yang ketiga, yaitu JKL, jumlah kuadrat regresi. Dengan rumus JKT kurang JK. Kita ketahui sendiri JKT itu 340 JKT 310 dikurangi 329,140 sama dengan 10,85. Masuk pada yang keempat, JKB sama dengan B sigma X dan Y. Ini sigma X dan Y diperoleh dari tabel yang ada di teman saya tadi, kurang sigma X kali sigma Y per N 0,98 dalam kurung 253 kurang 34. Sigma X nya tadi 34, sigma Y nya tadi 48, nilainya 1000. Ini dikalikan ini dibagi dengan itu, akan didapatkan hasil 233,1. Kemudian ini 243 dikurangi didapatkan ini sama dengan 0,908 dikali 9,8 dapatkan hasil 8,9. Baik, masuk pada rumus yang berikutnya, yaitu JKS, jumlah kuadrat sisa, sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKP, sama dengan 10,857. Kita ketahui sendiri rumus JKT dikurang JKA itu adalah JKT itu 10,8. Kita turunkan di sini kurang rumus dikali 8950. Kita kurang maka didapatkan hasil 1,9. Terus masuk pada nilai F. JKF dibagi 1 per JKS bahagi dalam kurung N kurang 2 tutup. Sama dengan JKF yang tadi kita ketahui sendiri 8,950 dibagi 1 per 1,9075. Dapatkan hasil 8,950. Karena ini dibagi ini tetap ini dibagi 5 mendapatkan ini. Yang hasil dari ini kita bagikan kembali 8,950 dibagi dengan 0,381 sama dengan 2346. Sekian dan Baik, di sini kita akan masuk pada bagian B, itu memasukkan nilai statistik ke rumus yang digunakan. Pertama itu menggunakan rumus sigma X1 pangkat 2 kuadrat sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X1 dikuadratkan per N atau jumlah data. Kemudian dilihat sigma X1 pangkat 2 berdasarkan tadi kita berperolehannya itu 60.175 ya. Kemudian sigma X1 atau dikali X1 ini kemudian dikuadratkan itu 845 dikali 845
Y per N. Sigma X1Y dilihat dari tabel penolong ini, kemudian dikurang X1 juga tabel penolong tadi 845, kemudian Y-nya ini 1000, ini dikali dulu, hasilnya 845.000 per 12 atau dibagi 12, hasilnya ini 70.416,6666. Kita potong sampai di 3 angka di belakang koma, jadi 667. Itu di belakangnya 66 terus. Kemudian dikurang 70.950 dikurang sekian-sekian, hasilnya ini. Baik, kita masuk pada nomor 5. Begitupun dengan nomor 5, sama pada pengerjaan di nomor 4 tadi. Bedanya apa? Di nomor 4 tadi itu menggunakan X1, kalau di nomor 5 ini menggunakan X2. Cara pengerjaannya sama, kita kerjakannya dalam kurung dulu, kita akan masuk, kemudian hasilnya, kemudian barulah dibagi 12, kemudian dikurangi hasilnya. Begitu pula dengan nomor 4, sama pengerjaannya dengan nomor 4 sama nomor 5, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian kita masuk pada di nomor 7, yaitu X2 bar sama dengan sigma X2 per N sama dengan itu X2 dari tabel penolong, X2 nya itu ini, kemudian N-nya dibilang data sehingga dibagi menghasilkan ini. Kemudian untuk cara keduanya kita masukkan sigma 2 X2 bar pangkat 2 sama dengan ini diambil dari sini, kemudian di pangkat 2 atau 76,417 dikali 76,417 hasilnya. Kemudian sama seperti dengan nomor 8, Y rata-rata atau Y bar sama dengan sigma Y per N, yaitu sigma Y-nya ini diambil dari tabel penolong tadi juga, kemudian dibagi 12 hasilnya ini. Kemudian untuk Y bar pangkat 2 itu diambil dari sini, kemudian dikali angka-angka tadi 83,33 dikali 83,33 hasilnya 6.944,44. Kita ambil saja di 2 angka di belakang koma. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, itu bagian C, menentukan nilai konstanta B1, B2, dan A. Nomor 1 itu nilai konstanta B1. Kita kerjakan dulu B1-nya. Adapun rumusnya yaitu B1 sama dengan sigma X pangkat 2 dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Adapun nilai dari B1 ini diambil dari pengerjaan rumus statistika sebelumnya sesudah tabel penolong. Kemudian kita masukkanlah nilainya. Kemudian dikali masuk, dikerjakan dulu mulai dari yang dalam kurung, kita kali masuk dulu sehingga menghasilkan ini nilainya. Ini juga dikali masuk sehingga ini hasilnya. Kemudian ini juga, kemudian ini dikuadratkan yaitu 537,917 dikali 537,917 itu hasilnya ini. Sehingga kita dapatkan nilainya setelah pengurangan itu 54933,3 dibagi 141.929. Hasilnya dibahagi, setelah dibahagi itu nilainya 0,387. Kemudian untuk bagian nomor 2, nilai konstanta B1 itu sama pengerjaannya dengan konstanta B1.
nilai konstanta B2 sama pengerjaannya dengan konstanta B1. Bedanya apa? Itu terletak pada jika B1 menggunakan X2, B2 itu menggunakan X1. Ini ya, bisa dilihat perbedaannya. Di sini X2, di sini X1. Pengerjaannya sama. Kemudian kita lanjut pada bagian nomor 3, yaitu nilai konstanta A. Itu rumusnya A sama dengan sigma Y per N. N itu adalah jumlah data, kemudian dikurang B1 dikali sigma X1 per N dikurang B2 dikali sigma X2 per N. Kemudian kalau ini kita ambil dari tabel pembantu. Kalau ini tadi kita ambil dari rumus statistikanya setelah pengerjaan tabel bantu. Kalau nilai konstanta A diambil dari tabel pembantu itu sendiri. Kemudian kita masukkanlah nilainya. Kemudian B1 setelah dikerjakan tadi kita masukkan nilainya. Kemudian B2 begitu pula. Kemudian ini dibahagi dulu sehingga menghasilkan ini. Dibahagi, kita kerjakan yang dalam kurung dulu, kemudian dikurang sehingga menghasilkan 17,339. Kemudian kita masuk pada bagian D, yaitu persamaan regresi linear berganda. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Ini diambil dari pengerjaannya sebelumnya, yaitu A itu adalah ini, kita masukkan saja nilainya. Kemudian ini kita masukkan nilainya dari B1, kemudian B2 ini hasilnya. Sehingga kita dapatkan hasilnya ini. Baik, kita masuk pada nomor 7, yaitu menghitung nilai korelasi. Pertama, kita menghitung koefisien korelasi ganda atau RY 1.2. Rumusnya yaitu B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y dibagi sigma Y pangkat 2. B1 ini diambil dari nilai yang sebelumnya kita dapatkan. Kemudian ini diambil dari perhitungan setelah tabel pembantu, yaitu menggunakan rumus statistika. Kemudian kita masukkan saja nilainya. Kemudian ini dikali masuk, ini juga dikali masuk sehingga ini hasilnya. Kemudian tetap turun, kemudian ditambah, kemudian dibahagi sehingga menghasilkan akar 0,715. Kemudian akarnya itu adalah 0,846. Kemudian di bagian nomor 2, koefisien korelasi parsial atau RY 1.2. Bedanya dengan ini R besar, ini R kecil. Rumusnya yaitu N dikali sigma X2Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibahagi N dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat dikuadratkan dikali N dalam kurung atau dikalikan sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Kemudian kita masukkan nilainya. Ini adalah nilai data. Kita masukkan, kemudian dikali masuk sehingga ini hasilnya. Ini juga dikali masuk, dikali sehingga menghasilkan 0,816. Kemudian kita masuk pada nomor 3, yaitu koefisien korelasi parsial. Itu rumusnya N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibahagi akar N dikali sigma X2 di pangkat 2 dikurang sigma X2 dikuadratkan atau dipangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Adapun ini diambil dari tabel penolong. Sama seperti ini, nilainya itu diambil dari tabel penolong. Ini juga diambil dari tabel penolong. Kemudian barulah dikali, kemudian dapat nilainya. Ini juga dikali, sehingga setelah dikali dikurang. Ini juga dikali, sehingga setelah dikali dikurang. Kemudian kita mencari akar dari ini hasilnya, kemudian setelah itu dibagi
parsial plus R 1,2Y. Hampir sama pengerjaannya dengan koefisien korelasi parsial di nomor 3. Bedanya itu ini menggunakan X2, kalau di nomor 4 itu menggunakan X1.